Insinyur Haji Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi mendorong jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata dengan memanfaatkan dan menerapkan inovasi digital yang inklusif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Core values berakhlak dan employer branding, aparatur sipil negara, bangga melayani bangsa resmi diluncurkan oleh Joko Widodo. Peluncuran core values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam melakukan pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi, sosok ini patutlah kita ikuti. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang bulu, tanpa memandang usia, dan di mana saja sosok ini dalam memberikan pelayanan itu selalu sempurna. Selain itu, ada juga dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak asing atau swasta untuk menunjang program kerja yang dilakukan untuk pembangunan ibu kota. Dan juga akuntabilitas yang menjadi penting yang dilakukan, yakni transparansi, yang mana dalam setiap membahas anggaran misalnya selalu diadakan proses video atau live streaming sehingga seluruh khalayak masyarakat dapat mengikuti proses tersebut dan juga dapat mengawal jalannya rapat tersebut. Sehingga sebagai calon ASN kita perlu meniru 3 pokok ASN, yaitu pelayanan, akuntabilitas, dan juga kolaboratif. Artijo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur tahun 1948, merupakan Hakim Agung tahun 2000 sampai 2018. Kemudian diangkat lagi menjadi anggota Dewan Pengawas KPK pada tahun 2013. Dikatakan sebagai seorang yang akuntabel karena bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Artijo Alkostar tidak pernah menerima suap, bahkan terkenal garang di antara para koruptor. Artijo Alkostar bertanggung jawab, cermat, disiplin, bahkan jujur dalam setiap pekerjaan yang dia punya. Bapak Bahrudin Yusuf Habibie lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 11 September tahun 2019. Beliau pernah menjadi Wakil Presiden Negara Republik Indonesia yang ke-7, serta pernah juga menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Berikut adalah nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie. Nilai berakhlak pertama yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie yaitu berorientasi pelayanan. Bapak Habibie menciptakan pesawat N250 Gatotkaca pada tahun 1995, serta menjadi penanggung jawab proyek pesawat R80 pada tahun 2017, demi memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa terkoneksi lewat udara, serta mempermudah akses transportasi antar masyarakat kepulauan. Nilai berakhlak selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah akuntabel. Hal ini terlihat dari Bapak B.J. Habibie melaksanakan tugasnya dengan jujur sehingga beliau tidak pernah tersandung kasus korupsi. Selanjutnya juga beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari teratasinya krisis moneter. Nilai berakhlak selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah kompeten. Hal ini terlihat dari beliau yang terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan memiliki waktu 7,5 jam untuk membaca dan menulis per hari. Nilai berakhlak selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah harmonis. Beliau sangat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal ini terlihat dari kebijakan beliau, yaitu menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa serta menghilangkan kata pribumi dan non-pribumi. Nilai berakhlak selanjutnya yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah loyal. Hal ini terlihat dari kecintaan beliau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beliau bahkan pernah menolak tawaran Jerman untuk menjadi warga negara kehormatan di negara tersebut. Kata beliau, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, aku akan pulang ke Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Gus Dur. Beliau memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lahir di Jombang pada tahun 1940 dan wafat pada tahun 2009 pada usianya yang ke-59. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Orientasi berakhlak pada diri beliau salah satunya pada nilai harmonis. Beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme sebab beliau berperan besar dalam menghapus aturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan memperbolehkan etnis Tionghoa merayakan perayaan Tahun Baru Imlek, serta beliau juga menyelesaikan konflik Provinsi Irian Jaya dan mengubah nama provinsi menjadi Provinsi Papua. Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan Paku Alam di Yogyakarta. Terlahir di keluarga bangsawan, membuatnya sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia, namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi, sehingga kaum pribumi mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang bangsawan. Loyal. Sikap loyal dari Ki Hajar Dewantara yaitu cinta terhadap pendidikan. Hal ini artinya seorang harus mencurahkan segala usaha dan upaya dalam bidang pendidikan, baik pelajar maupun guru, mahasiswa maupun dosen. Alhasil adalah kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Cinta pada pendidikan juga dapat diartikan pengabdian diri terhadap pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Sarjana Ekonomi, Master of Science, Doctor of Philosophy, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya ia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Beliau sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi Indonesia. Ibu Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh nomor 2 di Indonesia versi majalah Globe Asia Oktober 2007. Ketika Ibu Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju, beliau tengah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan pendapatan yang sangat besar. Namun sebagai bentuk dukungan untuk membenahi kondisi keuangan di Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami defisit yang sangat besar, Ibu Sri Mulyani menerima tawaran untuk kembali mengabdi kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan salah satu penerapan nilai dasar ASN loyal, yaitu setia kepada NKRI. Soekarno merupakan salah satu tokoh revolusioner Indonesia, pejuang kemerdekaan bangsa. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai dengan 1967. Orientasi berakhlak pada diri beliau terdapat pada nilai kolaboratif yang ditunjukkan dengan adanya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafat
atau Dasar Negara Indonesia, dan penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman W. Diyodiningrat. Hal ini menunjukkan terbangunnya kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah pada dasar negara. Dan pada proklamasi kemerdekaan, Soekarno, Hatta, para pemuda, dan golongan orang tua berusaha memproklamirkan kemerdekaan ke seluruh dunia. Nadiem Makarim, salah satu anak muda yang dinilai paling berhasil di dunia bisnis startup tanah air lewat aplikasi Gojek yang dirintisnya. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah ciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Kini, Nadiem didapuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi menteri termuda di Kabinet Jokowi dengan usia 35 tahun. Dari perusahaan digital, banting setir ke birokrasi pemerintahan, pria lulusan Harvard University ini baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh masa depan dunia versi majalah Time. Duduk di kursi Menteri Pendidikan, Nadiem memegang kuasa atas kebijakan di bidang pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa. Berikut beberapa nilai berakhlak yang diterapkan Nadiem Makarim dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri. Orientasi pelayanan diterapkan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah hingga ke Papua, memilih menginap di rumah guru honorer dalam kunjungan kerja di Lombok pada tahun 2021, hingga meraih penghargaan Adicita Suaka Pertiwi selama 2 tahun berturut-turut. Dan sebagai seorang mantan CEO Gojek, beliau juga merupakan orang yang sangat kompeten di bidangnya dan juga adaptif, terlihat dari kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan perubahan zaman seperti penghapusan UN, penyederhanaan RPP, hingga yang paling diketahui sekarang adalah kurikulum Merdeka Belajar yang membebaskan siswa dan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan minat dan keinginan mereka, tidak hanya di kelas tetapi bisa dikembangkan dimanapun mereka berada. Nilai berakhlak dari Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yusuf Kalla merupakan salah satu wirausahawan dan tokoh politik yang berjasa bagi Indonesia. Beliau lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei tahun 1942. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden pada periode 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019. Pada satu kasus, kita dapat melihat semua nilai berakhlak yang diterapkan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pada tahun 2002, saat Bapak Yusuf Kalla menjadi koordinator bidang kesejahteraan rakyat Indonesia, terjadi konflik sektarian di Maluku yang dapat menyebabkan kehancuran NKRI. Dengan inisiatif dari Bapak Yusuf Kalla untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama 3 tahun di Maluku, Bapak Yusuf Kalla menjadi mediator untuk masyarakat Maluku dan bersikap netral sehingga terbentuklah Piagam Malino II pada 13 Februari 2002. Sebagai mediator hingga terbentuknya Piagam Malino menjadikan Bapak Yusuf Kalla sebagai tokoh yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.